kamu kebayang nggak sih kalau kamu lagi beli skincare, terus ngebayar skincare-nya ke penjual? Nah, pernah mikir nggak sih uang-uang kamu atau uang orang yang beli barang-barang itu apa iya cuman berhenti di penjual aja? Nah, beda lagi nih kalau misalnya kamu nabung di bank. Tapi ternyata ya, uang yang kamu tabung ini sebenarnya nggak dibiarin mengendap gitu aja di bank. Dan uang-uang yang kamu pakai buat bayar skincare tadi, ataupun uang yang buat kamu tabung, ternyata sebenarnya berputar nih di arus uang secara makro. Terus gimana ya perputaran uang yang ada di ekonomi makro itu? Dan maksudnya gimana sih? Nah, perputaran uang atau arus uang di ekonomi makro ini artinya uang yang mengalir di masyarakat suatu negara. Arus uang juga bisa ngegambarin nih interaksi-interaksi pelaku ekonomi seperti konsumen, produsen, maupun pemerintah dalam pasar input maupun pasar output. Langsung aja yuk kita bahas arus uang dan interaksi pelaku pasar di ekonomi makro. Oke, misalnya aja nih Lia, warga Indonesia yang baru lulus dan mendapatkan pekerjaan di pemerintahan. Gaji per bulannya sekitar 8 juta rupiah. Nah, gaji 8 juta Lia ini nggak semuanya digunakan untuk konsumsi aja, tapi juga digunakan untuk keperluan lain. Per bulannya, Lia bisa nyisihin gajinya untuk menabung sekitar 60%, yaitu sebesar Rp4.800.000. Terus, untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, dia bisa ngabisin uang sekitar Rp2.800.000. Dan sisanya dia bayarkan untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik, yaitu untuk membayar pajak. Nah, sebenarnya dari sini nih, arus uang ekonomi makro dimulai. Oke, dimulai dari ketika Lia menabung uangnya di bank. Bank tersebut merupakan pasar keuangan. Uang yang dihimpun di pasar keuangan dari masyarakat ini nggak cuma dibiarin mengendap gitu aja. Uang ini harus berputar agar produktif. Nah, salah satu caranya dengan memberikan pinjaman berupa modal kepada para produsen, supaya lebih produktif lagi kan para produsen. Misalnya aja nih, ada seorang produsen sepatu, namanya Pak Heru. Nah, dia mau ngembangin bisnis sepatunya karena dia pengen nambah mesin biar produksinya meningkat. Dia butuh modal. Akhirnya, dia mengajukan pinjaman di bank, terus produksi sepatu Pak Heru ini akhirnya meningkat nih di pasar output. Nah, uang tabungan si Lia tadi nih berarti udah berputar kan? Nah, selanjutnya kita lihat uang Lia yang dibuat untuk membayar pajak ya. Ternyata pajak yang dibayarkan kepada pemerintah ini nggak berhenti di pemerintah aja loh. Uang ini juga harus produktif juga, biar ekonomi di suatu negara itu berputar. Uang pajak dari masyarakat itu kan salah satu sumber pendapatan pemerintah ya. Nah, pajak ini digunakan pemerintah untuk melakukan belanja. Maksudnya di sini belanja bukan buat pribadi ya, ini mah namanya korupsi. Nah, belanja pemerintah ini buat memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Misalnya, kalau negara belanja di pasar output, berarti pemerintah melakukan belanja barang ataupun jasa ya. Nah, di salah satu pos belanja negara, ada tuh belanja barang yang digunakan untuk operasional, kayak belanja keperluan kantor, pengadaan bahan makanan, dan masih banyak lagi. Nah, kalau pemerintah meningkatkan belanja di pasar output, berarti barang dan jasa yang ada di pasar output permintaannya akan meningkat, kan? Nah, si produsen-produsen ini harus meningkatkan juga nih produksinya, dan jadi makin produktif lagi nih produsen. Selain dibelanjain, uang dari pemerintah ini juga ditabung guys. Nabung juga nih pemerintah di pasar keuangan. Berarti pasar keuangan sumbernya nggak cuma dari uang masyarakat aja, tapi juga dari pemerintah ya. Nah, kayak tadi, uang yang ada di pasar uang bakalan diputar lagi tuh salah satunya untuk pinjaman modal para produsen. Oke, sedangkan uang Lia yang digunakan untuk konsumsi ini nih, ya dia digunakan untuk membeli barang ataupun jasa yang ada di pasar output. Kalau misalnya nih Lia dapat tambahan pendapatan atau dapat THR gitulah misalnya, uang THR ini dibuat beli baju gitu. Nah, baju ini kan ada di pasar output ya, otomatis konsumsi Lia di pasar output akan meningkat. Karena ya sebelumnya Lia nggak beli baju segitu banyaknya sebelum dia dapat THR gitu asumsinya. Nah, makanya produsen harus
harus meningkatkan juga produksinya. Hal ini nih yang bikin ekonomi berputar dan arus uang jadi nggak lesu kan? Oke, ternyata si pasar output ini nih nggak cuman buat memenuhi kebutuhan dalam negeri aja. Produsen dalam negeri juga bisa nih ngejual produknya ke luar negeri yang biasa disebut sebagai ekspor. Dan sebaliknya, kalau di pasar output ada yang membutuhkan barang ataupun jasa yang nggak bisa diproduksi di dalam negeri, perlu nih adanya dilakukan impor. Nah, di arus uang ekonomi makro ini berarti juga ada peran dari masyarakat luar negeri. Oh iya, Lia itu kan seorang pegawai ya, terus dia dapat gaji kan? Nah, gaji ini nih sebenarnya dia dapatkan di pasar input. Pasar input itu kan berisi faktor-faktor produksi ya. Faktor produksi itu ada tenaga kerja, lahan, modal, ataupun skill entrepreneurship yang dimiliki oleh masyarakat yang perannya sebagai konsumen, seperti Lia ini. Nah, karena Lia itu memberikan faktor produksi berupa tenaga kerja, makanya dia dapat balas jasanya berupa upah ataupun gaji. Selain upah, balas jasa itu juga bisa berupa sewa, bunga, ataupun profit. Nah, jadi gitu perputaran arus uang di ekonomi makro. Sekarang jadi paham kan kalau di ekonomi makro itu terjadi interaksi-interaksi antara pelaku ekonomi di pasar input maupun pasar output. Dan di interaksi-interaksi tersebutlah terjadi aliran arus uang di ekonomi makro.